Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah. Terdengar. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan memaparkan hasil analisis integrasi teknologi dalam video pembelajaran. Kelompok kami ada Saudara Faris, Cynthia, Ineke, dan Harini. Jadi ini untuk mempresentasikan yang pertama yaitu saya hari ini dengan menganalisis video pembelajaran dari platform YouTube. Di sini teknologi dan media yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah media amplop yang berisi paragraf-paragraf cerita inspiratif, dan paragraf ini disusun agar siswa dapat menelaah dan mengidentifikasi struktur teks cerita inspiratif. Selain amplop, ada post-it note juga dan alat tulis yang digunakan sebagai sarana untuk menuliskan alasan dan jawaban siswa. Terdapat unsur game juga di awal pembelajaran untuk membuat siswa lebih rileks dan semangat sebelum memulai pembelajaran inti. Terus selanjutnya, dari video pembelajaran tersebut ada kelebihan dan kekurangan. Di sini kelebihan yang kami temui yaitu penggunaan amplop dengan permainan menebak struktur teks, membuat pelajaran lebih interaktif dan melibatkan partisipasi aktif dari siswa. Ini menciptakan suasana yang menyenangkan dan mendorong kolaborasi antar siswa. Selanjutnya, kelebihannya yaitu siswa diberi kesempatan untuk berdiri dan bergerak, berinteraksi dalam proses pembelajaran, sehingga mereka tidak hanya mendengarkan materi secara pasif, tapi mereka juga aktif dengan teman-teman yang lain juga. Terus, kelebihan selanjutnya itu pembelajaran ini memperkenalkan struktur teks inspiratif dengan cara yang langsung terkait dengan kegiatan analisis praktis. Sehingga siswa di sini belajar dengan cara yang secara langsung mengaitkan teori dan praktiknya, seperti itu. Terus selanjutnya itu kekurangan yang kami temui, yaitu pembelajaran ini masih mengandalkan media fisik dan tidak memanfaatkan teknologi digital yang lebih canggih, seperti penggunaan presentasi visual atau perangkat interaktif yang dapat lebih menarik bagi siswa di era digital. Terus selanjutnya yaitu amplop dan kertas ini itu mungkin kurang efektif untuk menyampaikan materi jika dibandingkan dengan penggunaan media visual yang lebih dinamis, seperti video atau infografik yang membantu siswa memahami struktur cerita yang lebih jelas. Terus kekurangan yang lainnya, karena pembelajaran ini sangat bergantung pada arahan dari guru, ada kemungkinan siswa menjadi kurang aktif dan kurang paham, tidak cukup mendapatkan kesempatan untuk mendalami materi secara mandiri, seperti itu. Terus selanjutnya, poin selanjutnya itu ada potensi dan ancaman yang kami temukan dari potensi di video pembelajaran tersebut, yaitu pembelajaran ini memiliki potensi untuk dikembangkan dengan penggunaan teknologi digital seperti aplikasi interaktif, presentasi multimedia, atau platform pembelajaran daring yang membuat siswa lebih memikat pembelajarannya dan mendukung pemahaman siswa juga. Terus selanjutnya, guru juga dapat mengembangkan media amplop ini dengan kreatif lagi, misalnya menggunakan kartu visual, model simulasi digital yang lebih impresif dan menarik juga. Selanjutnya yaitu aktivitas menelaah teks inspiratif dapat dikembangkan lebih jauh untuk merangsang kemampuan berpikir kritis siswa, misalnya dengan memberikan kasus-kasus yang lebih kompleks atau meminta siswa menyusun cerita mereka sendiri. Dan selanjutnya itu ancaman, atau di sini poin terakhir yaitu pembelajaran ini membuat siswa menjadi tidak aktif dan hanya bergantung pada guru. Terus selanjutnya itu pembelajaran ini masih mengandalkan media fisik, kurang adanya memanfaatkan teknologi digital yang lebih canggih, sehingga membuat pembelajaran kurang interaktif dan kurang adanya inovasi di dalam pembelajaran tersebut. Baik, itulah kurang lebihnya dari video pembelajaran dari platform YouTube. Terus selanjutnya
akan disampaikan oleh EduTech. Baik, silahkan. Baik, terima kasih sore hari ini. Lalu untuk yang selanjutnya akan saya lanjutkan yaitu menganalisis video pembelajaran pada platform EduTech. Saya mengambil dari aplikasi Ruang Guru. Maaf, aplikasi Ruang Guru. eh, Teknologi yang dan media yang digunakan merupakan teknologi teknologi digital dalam bentuk gambar visualisasi yang sederhana, namun menarik dan juga penjelasan mengenai belajar menggunakan teknik belajar menggunakan audio, visual, dan kinestetik. Di dalam video tersebut, setiap kali guru di dalam video itu menjelaskan, itu selalu pop up atau muncul gambar visualisasi yang menggambarkan apa yang dijelaskan si guru. Semisal beliau mengajarkan tentang pembelajaran mengenai murid, itu teknik belajar yang seperti apa, lalu akan muncul gambar mengenai murid yang sedang belajar. Lalu selanjutnya, next. Ah, ya. Kelebihan dari video tersebut setelah saya analisis itu visualisasinya sederhana, namun sudah cukup untuk menggambarkan penjelasan dari tutor di dalam video yang membuat materi yang disampaikan oleh tutor tersebut dan mudah diterima dan dipahami. Jadi, walaupun terkesan sederhana, saat saya menganalisis video tersebut, saya juga mudah menangkap materi di slide tersebut karena di samping desainnya sederhana, tapi menurut saya itu desainnya eye catching. Jadi penjelasan dari si guru mudah diingat. Lalu yang kedua, desain visual yang sederhana dan perwarnaan cerah membuat nyaman atau enak dilihat dan mudah dipahami seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu yang ketiga, selalu muncul gambar visualisasi dari penjelasan tutor di dalam video membuat materi lebih mudah ditangkap dan terekam gampangnya di kepala. Karena tadi sudah di dalam video tersebut mencakup tiga teknik mengajar, yaitu melalui audio, visual, dan kinestetik. Guru juga menggunakan gerak tubuhnya saat waktu menjelaskan apa yang ingin dia jelaskan. Lalu untuk kekurangan, sebenarnya saya masih kurang yakin kelemahan dari media yang beliau gunakan, karena saya belum menemukan secara pasti itu. Tapi kelemahan yang saya kira saya dapat itu, kelemahannya video ini tidak bisa dilihat jika tidak ada akses internet atau tidak ada media komunikasi elektronik. Itu yang saya maksud mengenai video di ruang guru tersebut. Lalu yang selanjutnya, next slide. Nah, sekarang potensi dari video tersebut, yaitu video tersebut bisa digunakan oleh pendidik atau calon pendidik untuk mempelajari teknik belajar yang efektif bagi siswa dan bisa dilihat dimanapun dan kapanpun. Video tersebut juga dapat dibagikan ke teman pendidik atau calon pendidik lain untuk dijadikan bahan diskusi mengenai teknik belajar yang efektif bagi siswa. Lalu untuk ancamannya, video ini maaf, untuk ancamannya, karena video ini bersifat online dan harus memiliki perangkat untuk mengakses tersebut, jadi hanya bisa diakses jika sang pengguna mempunyai gadget atau hal yang lain dan beserta internet. Jadi tidak semua orang bisa mengakses tersebut. Namun karena zaman sekarang juga semuanya sudah memiliki gadget dan internet, saya kira itu bukan ancaman yang terlalu besar menurut saya. Lalu next, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Ineke. Oh maaf, saudari Cynthia. Cynthia dulu. Oke, selanjutnya ada video pembelajaran pada platform Facebook, di mana teknologi digitalnya yang digunakan hanya PowerPoint, media yang digunakan proyektor, laptop, handphone, maupun buku cetak. Kelebihannya yaitu metode pembelajarannya menggunakan
namanya mikir, yaitu mengalami interaksi, komunikasi, refleksi. Nah, mengalami ini di dalam video tersebut, guru memastikan siswa mengalami namanya berpikir kritis, berperan aktif, dan memahami instruksi yang diberikan oleh guru. Yang kedua, interaksi. Guru tersebut memastikan bahwa peserta didik itu melakukan interaksi antara siswa ataupun antara guru dan murid. Selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi di sini bertujuan untuk memastikan siswa atau siswi itu mempresentasikan apa yang mereka sudah pelajari. Yang terakhir ada R, itu refleksi, di mana guru menanyakan hal apa aja yang mereka suka dalam pembelajaran hari itu. Yang kedua ada lingkungan belajar yang nyaman, di mana di video tersebut hampir seluruh siswa-siswinya itu berperan aktif, menanyakan, terus menjadi volunteer untuk maju ke depan dan sebagainya. Alur pembelajarannya pun runtut, di mana dimulai dari pembukaan, memberi salam, sampai refleksi. Pembelajaran student center, kekurangannya pada saat video pertama itu terlihat bahwa guru tidak memperhatikan murid yang duduknya memisah dari antara kelompok yang lain. Jadi ada satu murid yang duduknya tidak berkelompok. Tapi reaksi guru pada video itu tidak meminta siswi tersebut duduk di kelompok yang seharusnya gitu. Selanjutnya tidak berkeliling saat tugas berkelompok untuk mengecek apakah pemahaman mereka itu benar, apalagi materi yang digunakan itu conversation. Jadi siswa itu benar-benar lepas untuk belajar secara mandiri bagaimana pronounce-nya. Selanjutnya, tidak memberikan feedback saat presentasi, guru hanya menanyakan soal apa sih, siapa sih yang paling besar, siapa sih paling bagus, yang cuma penggunaan apa yang paling, apa yang lebih gitu. Tidak menanyakan, tidak memberikan feedback kayak si A ini kurang membacanya, harusnya ini ada kesalahan di sini, tidak memberikan feedback. Selanjutnya ada tidak menjelaskan penggunaan comparative degree. Contohnya guru menggunakan bahasa Indonesia menanyakan, jadi si A ini lebih apa daripada si B. Tidak menggunakan is bla bla is B is misalnya is B bigger than bla bla bla. Jadi tidak ada penggunaan penjelasan penggunaan comparative degree dalam satu teks tersebut. Selanjutnya ada potensi penggunaan teknologi dalam kelas itu digunakan hanya sebagai fasilitas sehingga pembelajaran masih tetap berfokus dengan student center. Yang kedua, metode mikir dapat digunakan dalam pembelajaran, terutama pembelajaran bahasa Inggris. Yang ketiga, metode role play dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi siswa. Ancamannya, siswa berpotensi akan cepat merasa bosan, di mana guru tersebut tidak berkeliling untuk mengecek kemampuan siswa dalam kelas itu. Jadi mungkin karena tidak diperhatikan, maka ada potensi untuk merasa bosan dalam pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran tidak berdiferensiasi, di mana siswa hanya diminta untuk membaca teks. Jadi dalam satu pertemuan itu beliau hanya meminta siswa untuk menghafalkan dan presentasi di depan kelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Inis. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Ini jelas. Oke, saya akan melanjutkan mengenai analisis video pembelajaran pada platform Merdeka Mengajar. Jadi, dari video kegiatan pembelajaran yang kami amati adalah sebuah video yang tersedia dalam platform mengajar Merdeka Mengajar dengan konteks mengenalkan adjektif atau kata sifat menggunakan spinner digital sebagai media ajar yang menarik untuk peserta didik kelas 2 sekolah dasar.
Kemudian berdasarkan hasil pengamatan kami, terdapat 2 teknologi yang digunakan, yaitu PowerPoint sebagai alat untuk menyampaikan materi dan spinner digital sebagai alat untuk belajar sambil bermain. Adapun media pembelajaran yang digunakan yaitu berupa laptop, proyektor, dan juga speaker serta kertas sebagai media untuk lembar kerja peserta didik. Berikut adalah kemudian next slide. Saudari Cici. Nah, jadi dari video yang saya amati itu di dalam spinner digital permainannya itu ada beberapa gambar mengenai gambar-gambar orang, yang ada orang yang tinggi, yang pendek, yang kurus, yang imut, yang cantik. Nah, itu disimpan di dalam spinner, kemudian dipilih secara acak seperti itu. Dan anak-anak itu harus menyebutkan mendeskripsikan gambar yang mereka pilih pada spinner digital tersebut. Nah, kemudian berdasarkan analisis kami terdapat beberapa kekuatan, kelemahan, kemudian peluang serta juga tantangan yang kami temukan. Untuk yang pertama yaitu pemaparan mengenai kekuatan yang kami temukan. Yang pertama itu dari video itu terlihat bahwa visualnya itu menarik karena ini berupa PowerPoint dan juga spinner digital. Jadi visualnya itu menarik. Kenapa? Karena dia itu berwarna, eye-catching untuk siswa kelas 2 SD itu cukup menarik perhatian mereka untuk memberikan atensi kepada apa yang dipaparkan. Kemudian juga ada beberapa animasi dan visual yang bergerak sehingga itu bisa menarik perhatian peserta didik. Kemudian ada juga ilustrasi konkret dan kontekstual dengan materi. Maksudnya seperti apa? Yaitu pada yang saya sebutkan tadi, di dalam sebuah spinner digitalnya itu ada beberapa gambar mengenai orang dengan berbagai karakter kata sifat. Nah, itu tuh misalnya kalau orangnya tinggi, itu kan di situ ada ya perbandingan orang tinggi dan orang yang pendek gitu. Nah, jadi anak itu diberikan visualisasi secara nyata, konteks yang nyata, yang konkret mengenai materi yang mereka pelajari. Jadi daripada mengajarkan panjang, tinggi tanpa melihat ilustrasi yang konkret, itu sedikit memudahkan mereka untuk mengingat ataupun mengingat mengenai pendeskripsian adjektifnya tersebut. Kemudian juga aplikasi ini, baik PowerPoint ataupun spinner digitalnya itu mudah digunakan. Kemudian juga karena adanya games di dalam spinner digital ini, yaitu cukup menantang gitu untuk siswa untuk berpartisipasi. Kenapa? Karena kan pada saat diacak, spinnya itu diputar secara acak, nanti akan terpilih secara random gitu. Nah, itu kan nanti akan membuat adrenalin mereka tuh meningkat, yang dimana kayak, aduh, saya kebagian apa ya, saya kebagian adjektif apa ya. Nah, itu sebuah spinner digital ini cukup menantang dan itu mungkin akan meningkatkan motivasi anak. Kemudian juga untuk kelebihannya yaitu bersifat repetitif. Nah, di dalam spin itu kan kita diputar secara acak. Nah, misalnya kalau kita dapat misalnya dapat penggambaran adjektif yang imut, bisa jadi orang kelima yang maju ke depan pun bisa mendapatkan itu. Nah, di mana sering muncul atau berulang gitu kata sifat yang dipilih gitu. Nah, itu mungkin akan membantu mereka dalam mengingat gitu kosakata baru gitu. Selanjutnya kelemahan yang ada pada hasil analisa kami yaitu sifatnya yang satu arah, PowerPoint itu satu arah ya, sehingga tidak terlalu dapat dikatakan tidak terlalu interaktif karena ya hanya menyajikan visual dan audio saja. Kemudian, nah walaupun bersifat repetitif, seperti yang saya katakan tadi termasuk ke dalam kelebihan, tetapi ini bisa juga menjadi kelemahan yang dimana mungkin bisa jadi beberapa orang dengan urutan yang sama dan kata sifat yang sama itu mungkin merasa bosan.
sehingga ya mereka tidak merasa tertantang gitu. Dan itu bisa menjadi kelemahan juga. Kemudian ini spinner digital ini tidak bisa diakses tanpa internet ya, itu kelemahannya. Kemudian next slide. Nah, untuk peluang yang bisa diambil yaitu pengembangan si spinner digital ini dengan opsi yang lebih beragam. Jadi dari dari hasil analisa yang kami lihat di spinner digital yang ditayangkan itu mungkin hanya ada 10 opsi adjectives gitu. Sedangkan mungkin kalau ada pengembangan teknologi yang lebih bagus, ya maksudnya lebih meningkat lagi, lebih baik lagi, mungkin di dalam spinner itu bisa disajikan 20 kata sifat atau mungkin 15 gitu ya, yang dimana ya pengembangan ini tuh masih ada potensi lah untuk dikembangkan kembali. Kemudian juga sifatnya spinner digital ini adaptif, yang dimana tidak hanya digunakan untuk materi adjektif saja, mungkin bisa digunakan untuk mata pelajaran ataupun materi-materi yang lain gitu. Kemudian untuk ancamannya ya mungkin sebenarnya tidak ada ancaman yang seperti apa yang berarti ya, yaitu mungkin ancamannya kalau tidak ada akses internet aja yang mana jadi membutuhkan resource lainnya itu seperti arus listrik gitu. Kalau misalnya nggak ada arus listrik kan agak bingung juga. Nah, jadi kalau tidak ada internet, nah seperti itu. Maksudnya ancamannya tuh hanya membutuhkan resource lain karena itu kan bisa diaksesnya hanya menggunakan internet ataupun arus listrik untuk PowerPoint. Baik, sekian pemaparan saya. Baik, untuk presentasi dari kelompok kami, apakah ada tambahan lagi dari anggota kelompok? Sudah cukup. Kalau dari saya sudah cukup. Oke, Bagaimana Saudara Faris? sudah. Baik, kami telah memaparkan semua analisis dari kelompok kami. Jadi sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas partisipasinya untuk semua anggota kelompok. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.